Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Gak mau, kan? Kalau kita bicara kitab bukan cuma satu, anak. Kita mulai dari ujungnya. Ujungnya apa? Tuhan dulu. Gak mau baru. Bilang aja kau takut bewok karena Quranmu hanya mengharamkan yang tidak disembelih dengan menyebut asma Allah. Halal dan haram. Kan mau. Saya nggak setuju lah kalau kitab suci Islam melawan kitab suci. Iya, nggak sebanding ya. Memang tidak sebanding. Bilang aja kau takut. Kalian punya kitab suci. Orang firmannya firman manusia. Bible itu. Kalau cuma lawan itu. Lu mau mulai dari ujung, dari hulu ke hilir. Kalau mau, ayo. Di dalam Quran yang itu diharamkan itu adalah yang disembelih tanpa menyebut asma Allah. Nggak ada dalam Quran itu melarang makan tikus. Nggak ada. Potong kuping saya kalau ada larang makan tikus dalam Quran. Sekarang gua nanya, di mana ada di dalam Bible Yesus larang menikah? Jadi coba gua tanya lu. Di mana dalam kitab lu Yesus larang orang menikah? Coba tunjukin coba. Ini bicara apa? Coba tunjukin, jangan baca. Ayo dong, gini. Astagfirullahaladzim. Gini loh. Ini 326 orang nonton. Jadi biar kita ini di sini kan orang-orang yang pintar semua, saya rasa gitu. Jadi cobalah angkat topik yang searah gitu, yang nggak ngaur-ngaur bikin pusing gitu dengannya. Gua nawarin, ayo. Makanan ya. Ini. Ayo bahas. Kita bahas. Di dalam Bible, masing-masing. di dalam Bible jelas sekali kriterianya yang disebutkan. Apa itu? Yang tidak memamah biak dan berkuku belah. Contohnya babi, karena yang haram tidak memakan biak. Kenapa sapi lu makan? Tapi dia memamah biak. Kenapa sapi lu makan? Sapi nggak, Bang Bre, nanti aja biarin dia aja dulu gitu. Nah, sekarang begini. Di dalam Quran, di dalam surat Al-An'am ayat 46 dikatakan begini. Diharamkan bagi mereka hewan yang berkuku. Loh, sapi itu berkuku tapi dimakan oleh orang Yahudi. Sejak kapan sapi diharamkan orang Yahudi? Coba itu buka Quranmu itu. Diharamkan mereka hewan yang berkuku. Loh, sapi itu kan berkuku. Coba kapan orang Yahudi mengharamkan sapi? Coba ini yang salah, ini penulis Quran atau Allah? Silakan. Kamu tahu nggak yang disembah orang Yahudi itu sapi ini sapi emas? Kau lari kemana-mana. Saya nanya dulu, kamu tahu nggak? Brewok, pertanyaannya kapan? Nggak usah kau bantu pacarmu. Kau diam dulu. Nggak usah kau bantu pacarmu. Saya dengan Edis lagi ngomong ini. Iya, kapan? Kenapa kau takut pacarmu ditanya terus? Brewok, ditanya dulu, fokus pertanyaannya. Setiap gua mention langsung lu takut. Diam aja dulu. Host, ini cuma framing terus, host. Parah ini. Loh, kan Edis memframing. Nah, gua tanya, dia paham nggak zaman itu namanya Yahudi sembah sapi betin, sapi emas? Sabar. Bukan kenapa begitu lu takut? Jadi. Pertanyaannya, kenapa lu belain pacar lu? Tuhan menurunkan aturan seperti dia bisa jawab enggak? Kenapa lu yang ngomong? Gue tanya lu. Kenapa lu masuk-masuk? Gue nanya dia, kan dia akan bertanya ke saya. Gue tanya balik, kenapa lu yang ngomong? Ayo, Des, jawab Des. Kamu yang ditanya tahu nggak sih? Yang ditanya sama kamu tahu nggak sih kamu? Kita ini kan lagi bahas mengenai halal haram. Al-Quran bahas apa? Kamu bahas apa? Kamu tahu tidak itu ayat itu turun untuk jelaskan apa? Di Quranmu itu dikatakan diharamkan ayo kita bagi ngaji. mereka gua kasih lu ayat lu baca. Ayo. Kalau lu bilang gua nggak tahu ngaji, gua kasih lu ayat lu baca ya. Nah, kau udah panik. Lu baca ya. Hewan gua bukain lu ayat lu baca, gua bilang gua nggak tahu ya. Jangan banyak baca lu. Baca itu. Gua bukain lu ayat lu baca. Nih, saya bacakan ya. Lu kan bisa baca Quran kan? Dan kami haramkan bagi orang-orang Yahudi hewan yang berkuku. Nih Des, coba gue bukain lu ayat, lu baca coba.
Sejak kapan orang Yahudi mengharamkan hewan yang berkuku? Bentar. Kalau mengharamkan yang tidak berkuku belah dan memamah biak memang betul. Pertanyaannya sama kamu, ini yang nulis Quran ini lagi ngomongin orang Yahudi yang ada di mana? Di planet Mars atau orang Yahudi yang sekarang lo beneran? tahu nggak yang diomongin tuh orang Yahudi yang mana? Ah, mutar-mutar Gua terus nanya lu. lo tahu nggak? Lo aja nggak asal bacot. Lo bisa baca Quran nggak? Gue bukain lo ayat lo baca. Alasan. Kalau pingsan ngomong. Loh, katanya lo paham Quran kan? Langsung ke bahasa Arab lah, kemana Loh, lah. iya kan dia bilang dia klaim kita nggak Jurus tahu Quran. mereka itu Lu mau ngetes selalu kamu bisa baca huruf Arab. Orang nggak? yang Itu banyak ngomong jurus kayak mereka begini enak itu. dites. Jurus Itu pemungkas. jurus bersembunyi. Enak kita ngetes orang yang sok tahu kayak gini. Jurus ngumpet. Kalau namanya emang lu jurus ngumpet. pintar, lebih pintar dari orang Islam, lebih pintar menjelaskan, gue bukain ayat, lu baca, buktikan kalau lu lebih paham dari gua. Kami tanya sejak kapan ya ada Loh, aturan hewan Tidak, begini berkuku Bill. diturunkan Saya kepada ngomong, bangsa saya ngomong sama Yahudi. Edis. Nanti sebentar sama lu. Edis kan ngomong, lu nggak tahu Quran, lu nggak paham Quran. Nah sekarang gue bukain ayat, dia bisa baca nggak? Ngapain kita bisa atau Bang tidak Mewo. bisa? Assalamualaikum, Loh, host. kenapa dia Aduh, berani bikin aku klaim? senang di sini ada si Waalaikumsalam Billy. warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Billy, Kenapa dia bikin klaim apa kita yang nggak mau paham Anda Quran? framing di sini silakan. Bukan framing, nggak zaman sekali framing. Yang kami tanya, Jangan coba-coba bilang orang Islam nggak paham Iya, Quran kalau lu nggak di tahu. di rummu kok koar-koar, silakan. Kita one by one di sini, Billy, silakan Oke, tentang sekarang. keilmuan. Tunjukin kalau emang lu lebih pintar Quran dari kita. Kita gua bukain bahas. ayat, lu baca. sabar. Kita Iya, ambil Erik, kau Ya. dengar dulu, bukan pidato di sini. Sejak kapan Tuhan menurunkan aturan hewan yang berkuku tidak boleh diharamkan di bangsa Yahudi? Itu yang kau jawab dalam surat Al-An'am itu. Ya sekarang lu tunjukin dulu Yahudi mana yang lu maksud. Jadi kita sinkronkan Yahudi mana yang dimaksud Quran sama Yahudi yang lu maksud. Biar kita satu pemahaman Yang di nih. Mars, yang di planet Mars itu yang diomongin itu. Oke, mungkin. tunjukin fotonya di Mars. Sudah Ya mengelak lagi. kalau kamu ngomong Yahudi, orang Yahudi di dunia ini ya di sono tempatnya, mau Yahudi yang di mana Di sono lagi? yang mana? Abdul. Di sono yang mana? Orang Yahudi masuk Di tahun Mars, 600 Masehi itu tinggal 80 orang. Lu bunuh-bunuhin tahun 70 Masehi. Ya lu mau Aduh. ceritain yang mana? Yang mana-mana ini. Ayo, kita bahas ayo. Yahudi yang mana? Oh, jadi Allah kamu Kardinal berbicara Yahudi Kristen mana? yang didatangi sama Khalifah Umar itu ngomong, sudah nggak ada di sini Yahudi, udah kita Bacain bantai. ya. Saya bacain Al-An'am. Jadi lu mau cerita Yahudi yang mana dulu nih? Ayo. Al-An'am 146 saya bacain. Dan kepada orang-orang Yahudi. Edis, kau kami bilang udah haramkan menguasai Al-Quran 10 tahun, Edis. Baca aslinya, Edis. Gelagapan. Kalau kau bisa menguasai Gelagapan. Al-Quran, kau bilang 10 tahun, Gelag- bukan gelagapan. Kau baca arti, kau baca menurutmu apa yang teks aslinya, menurutmu yang Edis. terjemahin enggak? Menurutmu terjemahannya salah ini. Iya, bacakan aja Terjemahannya aslinya. Kau bilang udah kau kuasai Al-Quran 10 Enggak, tahun. menurutmu terjemahannya Bacakan. Ya Enggak, bacakan. salah ini Kalau kau memang terjemahannya. benar-benar mempelajari Al-Quran 10 tahun, seharusnya kau udah bisa alif bata, kau seharusnya udah bisa Kenapa sampai kau iya. takut sama terjemahan? Kalau 10 tahun. Takut. Enggak. Kenapa Iya kau takut silahkan. terjemahannya? Bacakan dulu. Bacakan dulu. Aku mau buktikan kau pernah belajar Kenapa Al-Quran kau 10 tahun. takut sama Bacakan dulu. terjemahannya? Bacakan. Oke, kalau saya Ya, baca jangan kamu ngerti. ngibul-ngibul di sini. Jangan Ya, ngibul-ngibul. Kalau saya Iya, baca kamu bacakan. ngerti. Jangan ngibul-ngibul di sini. Jangan ngibul-ngibul lah. Iya, Enggak, memang saya kalian tuh tanya suka kali kamu. ngibul-ngibul berbohong. Kalau saya Ya, baca- suka kali kalian memang. Ya, bacakan Kalau aja saya teks baca- aslinya. Bacakan dulu teks aslinya baru terjemahannya. Silakan. Kalau kau yang pernah belajar Al-Quran. Gelagapan. Gampang dia Gelagapan. baca Bukan, latinnya. bukan. Dia baca latinnya Bukan. gampang Bang Bukan. Erik. Ya Udah udah, tunjukin cepat, kamu ayat baca, udah. lain. Kamu baca. Udah gelagapan. Cepat. Oh, Kamu loh. baca hewan-hewan yang berkuku Kalau itu saya cepat. baca- Kamu baca. Kalau saya baca Sabar. Kalau saya baca Arabnya, kalian ngerti nggak artinya? Artinya saja. Cepat. Ya iya, artinya saja. Dan Cepat. kepada Jangan terlalu orang-orang lama. Yahudi. Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku. Oke. Silakan. Tapi berkuku Ya, nggak? sekarang kamu baca Imamat 11 Sapi ayat 4. berkuku nggak? Sapi berkuku Kamu nggak? baca Imamat 11 ayat 4. Cepat, kamu baca. Baik, Imamat 11 ayat 4. Sabar. Saya kan sudah bilang saya lebih halal daripada kamu. Oke, nggak usah masuk di Imamat 11. Baik, Sekarang Imamat Lu belum 11 pernah ya. di label MUI halal dari Baik, mana saya lu? bacakan. karena Tetapi- standar UI dengan tetapi saya inilah- tidak kelas.
Tetapi Siapa yang inilah kasih label yang lu? tidak boleh. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak. Ya, tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan Jadi, dari yang memamah begini, biak Dis. Gampang atau yang sebetulnya berkuku itu, belah. Jadi di sini dikatakan Peringatan berkuku pelanggaran belah, konten bukan live Anda berkuku. ditandai karena perundungan pelecehan. Nah, lo siapa yang punya kelakuan nih? Siapa itu? Ini ada peringatan pelanggaran muncul nih. Kepada siapa peringatannya? Bang Bre keluar di sini. Pelanggaran oleh Brewo, konten live Brewo ditandai. Ini Bang Bre nih. Iya, berarti kan itu. pasukan lu nih nge-report gua nih. Nggak takut mereka. Iya. Karena bahasamu nggak teratur, Bewo. Mana saya pernah bahasa nggak teratur? Gua Jadi dari ini ya, tadi nanya tetapi semua soal inilah- sejarah, literasi, bukan Nih, asal saya ngomong bacain. gua. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak, ya, dan berkuku. Jadi sini dikatakan berkuku belah, bukan berkuku. Berkuku Dis, sama berkuku Dis, belah itu nggak sama. Kita nggak usah terlalu Bewo. panjang lebar, Dis. Gua nanya sama lu ya, aturan lu sama aturan yang sebelumnya sama nggak? Kamu kok muter-muter sih, Bewo? Gua nanya Yang dulu, saya Dis. tanya sama kamu. Logika, ini gua ngajak ngobrol logika ya. Sejak Aturan lu sama kapan yang sama orang agama Yahudi sebelumnya sama nggak? dilarang memakan hewan yang berkuku. Kalau Lah iya, yang makanya berkuku gua nanya. belah dan memamah biak, malah justru itu yang boleh dimakan, tapi berkuku belah. Iya, makanya gua nanya sama lu, Pertanyaan aturan saya sama lu kamu, yang perlu logika apakah lu tangkap ini, Dis ya. Apakah penulis kitabmu Dis, ini nggak bisa bedain? lu bisa dengar nggak kalau orang ngomong, Dis? Berkuku dengan berkuku belah. Dis, Bisa di nggak sini kamu nggak ada yang butuh framing lu. Kita cuma mau nanya Bewok, aturan lu sama aturan Bewok, sebelumnya itu sama yang nggak? saya tanya sama kamu, Sama Bewok, nggak? Kamu bisa bedakan berkuku dengan Sama berkuku nggak belah nggak? aturan lu sama aturan sebelumnya, Bewok, agama yang Kamu sebelumnya? bisa bedakan berkuku dengan Dia berkuku sudah belah nggak? menghindar, nggak mau jawab kan? Sabar dulu, Brewok. Kamu kan Kalian berdua nggak berani jawab kan? Kamu kan jawab pertanyaannya. Iya, sebelum saya masuk ke pertanyaan itu gampang. Pertanyaan itu gampang. Saya punya Quran, saya sudah yakin. Kamu Yang jadi bisa pertanyaan bedain saya, nggak diam dulu. berkuku Kalian belah berdua dengan bisa diam berkuku? nggak kalau saya ngomong? Kamu Maksud bisa bedain gini, berkuku belah dengan berkuku logika nggak? dulu dipakai nih. Karena Bewok. begini, agama Bewok. itu, Bewok. agama sebelumnya Kamu itu kok beda muter-muter sih, aturannya, Bewok? enggak sama. Bewok, yang ditanya sama kamu itu, kamu bisa bedain Kalian ini berkuku tidak punya belah logika sama dengan sekali. berkuku enggak? Aturan itu tidak sama setiap zaman, beda-beda. Bewok, jangan ngomongin aturan dulu yang saya tanya sama Loh, kamu. ini Kamu dulu bisa dasarnya. bedain berkuku Sekarang gue belah tanya dengan sama berkuku kalian enggak? berdua nih, kalian dengar. Gue tanya sama kalian berdua, waktu zaman Adam, anaknya Kamu kawin kok sama mutar-mutar sih, Bewok? bersaudara nikah itu Yang haram apa ditanya halal? sama kamu Gua nanya itu, dulu. kamu bisa Gua nanya bedain dulu. berkuku belah dengan berkuku enggak? Lu bisa pakai logika kan? Gue tanya, anaknya Adam itu Bang bersaudara Billy, nikah Bang sama-sama Billy, saudaranya, udah halal pingsan apa dia, haram? Bang Billy. Bacot Edis. Udah pingsan dia, Halal Bang apa Billy. haram? Di mana semasa hidup ada gereja di mana di semasa hidup Logika Yesus ada gereja? Jadi Di mana kalian semasa hidup dipakai. Yesus ada gereja? Di mana? Di Ketika mana? kalian Aturan itu tidak ditanya, sama. Erik, Tidak Bewok, sama. Erik, Di sekarang mana saya gereja tanya sama ada? Erik. Di masa Erik, hidup di semasa sekarang, hidup Erik, Yesus. sekarang Di kamu mana? tanya, Di Erik. mana? Kamu bisa nggak, Erik, Ah. bedain berkuku dengan Apa? berkuku belah? fokus di pertanyaan bukan ke sana Aduh. kemari. Silakan. Kalian tadi tanya kami jawab loh. Sekarang giliran kalian Apa ditanya. yang kau jawab, kamu Billy, jawab. kau ini? Oke, Erik, Kau jawab kita apa bahas dari hal tadi? haram ya. Kita bahas hal haram. Jangan lompat. Jangan lompat kamu ya. Gini, kamu bisa nggak bedain hewan berkuku dengan hewan berkuku belah? Bisa nggak kamu bedain? Ya, oke. Terus aku tanya balik. Kalian makan babi? Loh. Mutar-mutar kau kemana-mana. Mutar-mutar. Iya, Kalau kau saya makan tanya babi nggak? dulu, kamu Nggak, aku bisa nggak tanya, kau makan babi bedain nggak? hewan yang berkuku dengan hewan yang Ayam berkuku pun belah? berkuku. Ayam pun berkuku. Ayam pun Betul, berkuku. betul, betul. Baik, Betul. betul. Nah, terus apa Oke, lagi? betul. Betul, Terus apa mantap lagi? itu, mantap, mantap. Apa lagi? Nah, Terus apa Quranmu lagi? bilang, Kalian makan babi nggak? Quranmu makan babi bilang bahwa orang-orang Yahudi itu diharamkan memakan hewan yang berkuku. Pertanyaan Nah, terus saya masalah sama lu di kamu mana? gini, yang nulis Quran ini Tidak, lagi masalahnya di mana? ini salah jiplak atau bagaimana? Lu ada hidup di zaman itu?
Kau putar-putar terus. Lah dari mana kau jalannya kau bilang Al-Quran menjiplak? Jiplak dari mana? Al-Quran jiplak dari mana? Kau jangan asumsi, Edis. Oke. Kau jangan bilang asumsi. Kau jangan asumsi kalau Al-Quran itu menjiplak. Dari mana Al-Quran menjiplak? Ya kau jangan asumsi. Kau jangan preming-preming di sini. Dari mana? Alasan mana? Kau bilang Al-Quran menjiplak? Dari mana jalannya? Coba kau sebutkan. Jangan suka-suka Al-Quran aja. Iya di mana? Di mana dalilnya kalau Al-Quran itu menjiplak dari kitab yang lain? Coba silakan. Di dalam hukum Musa. Silakan. Nggak usah putar-putar, guys. Di sini nggak butuh framing loh. Hewan yang boleh Di mana Al-Quran dimakan menjiplak itu kitab lain? Di mana Al-Quran menjiplak kitab hewan yang berkuku belah dan Edis, tenang. Tenangkan dulu, tenangkan dulu sayang. Tenangkan dulu sayang, tenangkan. Dia takut kalau ditanya. Kenapa Quranmu yang muncul Di mana abad Al-Quran ke-7 menjiplak kitab lain? mengatakan Ya, bahwa di mana Al-Quran diharapkan menjiplak hewan yang kitab berkuku? lain? Di mana? Ya Silakan. nggak ada yang Bible jiplak-jiplak sana sini. Begini, sekarang saya jelasin dulu ya, Yang Bro. mana? Oke, Di saya mana jelasin dulu. Al-Quran menjiplak kitab lain? Oke, Apa yang kamu jelaskan? saya jelaskan. Oke. Bil. Di Jawab dalam dulu yang saya tanya tadi. Oke, dalam Imamat Anaknya 11, Adam itu, anaknya Adam nikah sesama saudara halal atau haram? kita lagi bicara Jawab dulu. tentang binatang halal. Jawab dan haram. dulu. Kita lagi bicara Berani binatang jawab halal dan nggak? haram. Saya tanya berani jawab nggak? Gimana ini host? Lagi bicara satu Takut topik kan? pindah sana Takut pindah kan? sini. Takut tuh. Host, bagaimana ini host? Takut dia. Host, kita lagi bicara binatang halal dan haram loh. Oke, saya bicara dulu soal binatang halal dan haram. Logika dipakai, Bill. Kau Nggak dengar sama dulu, aturan Brewok. setiap zaman. Oke, kau Itu dengar dulu Brewok, ya. dasarnya. Saya buktikan kalian mencaplok yang sesuatu yang tidak tahu. Saya jelasin dulu. Coba tunjukkan kalau kita mencaplok. Oke, sekarang saya tunjukin ya. Yang pertama, Tunjukin. dari binatang yang dari hidup di udara harus berpaha, ya, dan harus berjalan berjingkrak menurut Kata siapa Imamat 11. harus? Baca Imamat 11. Ini yang Iya, pertama. kitab lu bukan kitab gua. Kau dengar dulu, Brewok, saya jelasin. Emang kitab ya. lu dari mana? Saya jelasin dulu. Oke, kemudian dari yang hidup di udara itu, ya, mereka memakan tumbuh-tumbuhan dan rumput-rumputan, ya. Macam harimau herbivora. makan rumput gitu. Sabar. Yang kedua, Ular makan debu. yang hidup di darat harus berkuku belah dan bermama biak. Mereka Yang juga mana kita mau binatang ikutin? herbivora. Ya. Sekarang pertanyaannya, apa alasan babi itu haram? Mulailah kalian beretorika. Sekarang yang kami tanya dalam surat Al-An'am itu dikatakan bahwa semua hewan yang berkuku itu diharamkan. Ya, apa tidak salah tulis atau apa tidak salah ingat kalian? Iya, sekarang alasannya apa juga kalau kita tanya balik? Apa? Alasannya apa juga? Apa alasannya apa? Kapan ada aturan itu? Kapan ada Allah orang Iya, sudah alasannya- melarang alasannya apa juga? mengharamkan Allah sudah melarang itu memakan di hewan Taurat. yang berkuku, Abdul. Di Taurat itu Sejak sudah dilarang. kapan Alasannya Allah apa sudah dulu? melarang Kalau kalian bilang itu hewan yang haram, alasannya apa? berkuku? Apa alasannya? Allah sudah melarang di Sejak kapan Taurat. orang Yahudi mengharamkan hewan yang berkuku seperti Taurat. kata Quran? Sejak kapan? Taurat sudah dilarang itu. Hukum Taurat Yang sudah dilarang itu memakan di dalam babi. hukum Taurat itu, Abdul, yang dilarang itu hewan yang tidak berkuku belah dan memama biak. Yang Itu jelas yang babi dilarang. dilarang. Gimana sih Hukum kamu? Taurat. Berkuku belah? Oh. Kalau tidak berkuku belah berarti berkuku kan? Sejak kapan Buset ada dah, ini aturan? makanya saya bilang kamu nggak bisa bedain berkuku dengan berkuku belah. Coba Makanya kamu jelasin. akhirnya kamu jadi kayak begini. Coba kamu Kayak jelasin Kalau coba. berkuku, Coba jelasin. gini dengar. Kalau berkuku begini ya, ini di itu sini deliknya, tidak perhatikan etik. spesifik tentang Kamu apa. baca Artinya, Imamat 11. Sebentar semua kamu baca yang biar saya bongkar. berkuku Biar saya itu bongkar, berjadi diam kamu, tidak boleh diam. Saya udah dimakan. tahu itu, saya udah tahu Seperti ayatnya. kata Quranmu yang Sekarang muncul di dia abad takut, ke-7. dia takut. Jadi begini, Takut sekarang dia, kamu takut baca Imamat 11 ya, Bukan Imamat 11 itu ayat 4. masalahnya, Bray. English version. Sebentar, English version. Coba kamu baca. Bray, kita lagi bicara Kamu baca tentang- English version. Takut dia. Jangan lari kamu, jangan terkencing-kencing kalian semua, Ten. Takut dia. English version. Kau bisa Coba kamu baca takut dia, definisinya takut dia. itu adalah ya Dewo. definisinya Takut bahkan dia. kuku yang tidak terbelah. Sekarang kamu baca Imamat 11 ayat 4. Kamu baca aja dulu, kamu baca English version. Cepat. Kamu baca. kita lagi Atau bahas King tentang- James version juga boleh. Kamu baca. kita lagi bahas Lari sambil terkentut-kentut Coba ini. kau yang baca Bebo. Lari sambil terkentut-kentut ini. Coba Bebo, Males. coba kau yang baca.
Coba kau yang baca mana? Kalau gua baca nanti lu tuduh kita bohong, lu baca lah. Coba supaya kau yang baca. lu lihat sendiri. Mana Inggris Kan itu versionnya kitab mana? lu sendiri. Iya, coba kau yang baca, Bebo. Iya, Ngapain kita yang baca ini kitab lah. Nanti kau baca kau nggak ngerti artinya. Bahasa Inggris aja kau tak ngerti. You trying to speak English with me, okay? Bahasa Speaking Inggris aja now. kau tak ngerti. Okay, we using English now. Okay. Can you tell me how Hedis? Apa ini how? Speak with me, okay? Now we using English. You wanna speak English? Come on. Waduh. Ini apaan sih pembahasannya? Sorry, saya sholat tadi. Bahasa Inggrismu macam mana SD aja, Bewo. Okay. Don't using bahasa, using English with me now. Fokus surat Al-An'am. Please don't using bahasa, using English with me. Saya tidak Sekarang, mau menggunakan Bewo. bahasa Indonesia. Sekarang, Bewo. Now don't using bahasa, using English. Don't You using. challenge me to speak English right now. Bahasa So now we using English. Bewok, if you not understand speak English, you shut up, please. Okay? Edis, what's your father's name? What's your mother's name? Bos. Bewo. Bahasa Inggrismu don't Gini using. aja. So Gini. don't using Bahasa Matius 5:18 itu. Enggak, mana using ada bahasa. don't using. Semua hukum ya. Bewo. Ya. Makanya Please, kan baru sudah please stop dilarang using di hukum bahasa. Taurat. Speak English. Makan Bewo, babi English sudah with me. dilarang di hukum Taurat. Ini Tapi kayak di pasar Matius ikan jatuhnya kita di sini. Matius Ini kayak pasar ikan. Ya. Dengar dulu, kau Hukum Bewo. Taurat Jangan itu tidak kau boleh tutupi dihilangkan malu. sampai dong, please alam dong. semesta runtuh. Seharusnya kalian Jangan kau membuang hukum tutupi Taurat. malu, Bewo. Kalian buat hukum Taurat tuh terkutuk. Ayo, Kalian katanya Jangan kau kau pakai bahasa tutupi Inggris. malu, Bewo. Ayo, Masa kau bilang ayo, don't using. Mending kau Ayo. makan sayur dulu. Don't ayo, using, jangan don't using. bacot. Jangan bacot, dengar ayo dulu pakai bahasa Mana Inggris. ada Ayo, don't saya using, tadi. ayo, Matius 5:18. Bewo. Don't using, don't Bisa using. diam, coba diam. nggak usah bacot, buktiin. Coba diam lu semua ngomong. dulu bentar. Coba diam. Nah, Jadi nih, begini, gini ya sekarang Allah. gantian ya. Oke, sekarang begini. Kalau kita buka ya di dalam alkitab.sabda.org, sebentar kamu diam dulu paruh unggas kamu itu. Jadi begini, ya di akhir teks itu dikatakan, even though its hoof is not divided, oke? Bahkan jikapun kukunya tidak terbelah, ya. Kamu buka aja sekarang, kamu buka, jangan berdusta. Even though its hoof is not divided, kan itu. Kamu buka di Alkitab. Bahasa Inggris saja masih don't using. Kok lari kamu, kok lari sambil terkentut-kentut. Biar kondusif dong, tolong dong. Ini kita udah sama-sama dewasa loh. Ini kita udah sama-sama dewasa. Cobalah diskusi itu yang lebih elegan gitu, coba yang kau lebih buka enak. layarmu, Bewo. Mana bahasa Inggrisnya mana? Buka layarmu coba. Sekarang Ayo sama-sama buka yuk. Bewok, kita lagi bahas tentang surat Al-An'am. Lo yang Ya, ngomong Bang, itu, itu di yang Alkitab. ngomong itu Neflos. Sabda itu aja. Lu jawab Itu Neflos. lari tuh. mereka tuh, lari terkentut-kentut mereka. Sabar. Sejak Ya, hari lari tuh Lu mereka. jawab tuh Neflos tuh. Wah, nggak berani Sabar. mereka, takut Listen to itu. me, brother. Oi, Dua bocah ini ketakutan. Enggak loh. Si Bewo ini. Ditampar Si Bewo sama ayatnya ini sendiri. Dengar dulu Bewo. Kamu bilang pakai terjemahan bahasa Inggris. Loh makanya Ya, kan dong. buka aja, kenapa Enggak kau susah? tampilkan di layar. Bahasa Inggrismu pun masih macam Ini mana SD. bukan Zoom, ini Ayo, bukan ngomong bahasa Inggris, Zoom, ayo. ini TikTok, Jangan bacot. ini TikTok. Astaga, bocah. Ini nggak bisa Kalau share bisa bahasa Inggris, ayo. Mana terjemahannya mana? Coba Kenapa terjemahannya. nggak kamu buka aja sekarang? Coba kamu buka, kamu baca. Kok malu kamu bacanya? Baik, Coba saya kamu baca tampilkan itu. ya. Jangan Saya malu lah. tampilkan. Nggak mau baca Saya dia. tampilkan. para ini lagi bicara surat Al-An'am ini belum ada jawaban dari tadi. Enggak apa-apa Bang, kita turutin dia. Imam berapa tadi Bewo? Imamat 11 ayat 4. Imamat 6 ayat Ya. 11. Wah, kok imamat 6 ini? Gimana? Imamat 11 ayat 4. Imamat 11 ayat Kamu 4. Oke. telinganya aja pun bermasalah. Gimana? Siapa Imamat lagi 11 ingatannya? ayat 4. Oke. Iya, iya. Para ini. Imamat 11 ayat 4 ya. Kau pakai bahasa Inggris yang apa? Terjemahan Inggris yang mana kau pakai?
Itu dijelasin yang mana dia mau. Yang mana yang mau kau pakai, Bewo? Ya di situ kan ada. Iya, yang Tinggal mana? kamu klik aja. NIV? Tinggal kamu klik yang Oh, mana dia bisa aja, kamu bedain klik aja. orang. Kamu mau pakai yang NIV atau yang mana? Atau Yang Net umum Bible saja lah, atau yang King James mana? Version kok. Kalian yang umum aja, nggak usah NIV. Iya, yang apa? Coba sebutin. Iya, King James Version aja pakai, nggak usah NIV. Emang lu pakai New International Version lu? Ini internasional. Mau pakai New Internasional? Baca aja, terserah lu dah. Kelamaan. Oke. Ntar. New King James ya. Dah, katanya New International. Sekarang King James. Yang mana nih? Oke, New Internasional. Oke, sebentar. Aduh. Marah ini bahasa Indonesia aja nggak jelas sudah pakai bahasa Inggris. NIV. Iya, apalagi kita pakai bahasa Yunani ya, Bil ya. Tambah tidak jelas ya. NIV. Parah sekali kalian. Ini di surat Al-An'am ini yang saya belum dapat jawaban. Habis waktu saya di sini. Sini nggak ada NIV-nya. Al-An'am Makanya berapa gua Bil? bilang. Al-An'am berapa? Al-An'am berapa? Al-An'am berapa? Kalau nggak ada di NIV, mending lu pakai King James biar umum. Ntar di NIV nggak ada loh. Enggak, yang kau pakai tadi terjemahan apa? Saya cari-cari nggak ada itu. Belum. Yang barusan kau pakai tadi loh, saya cari itu tadi yang barusan kau pakai itu mana? Iya. Hah? Ini lagi dibahas Al-An'am 146 belum dijawab. Bukan sudah bang, kesana dia ngarang bebas gitu loh. Saya cari yang ngarang terjemahan bebas. dia itu nggak ada di sini. Saya sudah Kamu cari. cak ya udah ya NIT saja. Boleh ya. Boleh. Tuh dikasih Enggak lagi loh, tuh. terjemahan kamu tadi itu apa yang kamu pakai tadi nggak ada di sini. Waduh, ini salahnya nggak bisa share screen ini. Gimana cara saya share screen ya? Tadi katanya kau bisa buka pakai kamera. Loh, memang saya bisa buka kamera, tapi ini kan cuma satu perangkat saja di sini. Dari device ya. Iya, makanya coba anu aja. Nama Satu webnya apa? device. Sebentar Nama ya. nama webnya apa? gitu paling lama 5 menit. Coba kamu ini. Apa nama webnya? Biar saya buka di sini. Kan bohong lagi si Bewok. Disuruh Kapan gua nama ngomong? webnya nggak mau. Woi, mata itu lihat layar, siapa yang ngomong? Layarmu nggak ada apa-apa, Bewok. Tadi kan situsnya sudah dikasih tahu. alkitab.sabda.org. Itu domainnya. Kasih tahu lagi siapa yang ini, apa ayat berapa biar dia jelas. Imamat 11 ayat 4. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan itu ya. Ya, buka yang bahasa Inggris. Di situ ada berbagai macam versi. Tapi kita ambil satu aja versinya. Jangan-jangan dia ketik Ya. Imamat cari yang Sama kamu English yang version. versi apa, Bewok? NET saja, NET Bible, NET Bible. Coba kamu buka di situ. Kamu jangan Oke. pura-pura, Edis. Iya. NIT. Iya. Saya bukakan NIT di sini. Ya, sekarang kamu baca. Ya sudah, kamu baca. Terakhirnya aja, kata teks terakhirnya saja. Ya. Even. Nggak ada di sini even. Di sini bunyinya however. Wah, penipu sini manusia ini. Baca aja nggak Penipu. baca aja nggak kok bisa. Bewok. Bahasa Inggris lu aja don't using. Don't Gimana using. kau tuh? Woi, kalian berdua ini buta ya. Saya dari tadi nggak ngomong. Loh,
Kau kan tadi ngomong Bukan mana di sini kamu baca. Coba terus dilanjutkan. However, lanjutkan. Di Terus. sini bunyinya however you Iya, must lanjutkan. not Iya. eat. Terus. However, you must not eat this Ya, from terus. among those that chew, that cut and Terus. have divided hooves. Tahu nggak kau artinya apa? Ayo, Tahu nggak kau artinya apa? terjemahkan, Kamu baca. terjemahkan. Astaga, Terjemahkan dulu. Kamu baca yang mana? Versi apa kamu baca? Ini net Bible. Waduh. Ini net Bible. Kamu jangan berdusta, Edis. Kok jangan berdusta? Sudah dibilang kami Kristen tidak boleh bohong demi agama. Jadi Nah, kami kalau kalian boleh diajarin Muhammad berdusta. Kau bilang dalam tidak boleh 3 hal. berbohong. Ini Edis Gimana tukang sih? bohong bagaimana? Ngaku-ngaku murtadin. Kamu bela apa, Bil? Murtadin. Nah, sedangkan kalian aja aku bilang abak saya Arab juga kalian gak percaya? Nah, ada Arab melintang. Saya itu Bahmid. Saya Bukan Bahmin, mungkin Bahlul. tolong memang kalian memang biadab ketika dikatakan akan Oke, gak iya, hormat. Billy, kau kata tadi mau menjawab. Kau tadi minta apa pertanyaan dari surat Al-An'am Bahmid 146. yang mempunyai kedudukan sebagai ahli agama. Jangan kalian Mana ada Bahmid kau lintang? Iya kalau Bahmid Billy, iya, tapi lo bukan Bahmid, lo Bahlul. Billy, ini jawabannya surat Al-An'am 146. Billy, bentar Billy ya. Kalian itu Kau tadi mau minta jawaban dari Al-An'am 146. baca. Billy, mau dengar jawabannya enggak, Billy? Ya, silakan. Al-An'am 146 mau dengar. Oke, di situ kan dikhususkan untuk orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi itu sudah zalim kepada Allah. Nah, pada salah satunya itu dibaca di surat 140-nya, mereka membunuh anak-anaknya karena kebodohan tanpa pengetahuan dan mengharamkan rezeki yang dikaruniakan oleh Allah. Jadi masalah tentang 146 tadi, hukuman bagi mereka tidak diperbolehkan makan yang diterangkan di Al-Quran tersebut di 146 itu. Jadi dikhususkan untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Islam. Karena mereka sudah tidak patuh kepada ketaatan Allah. Yang persoalannya Allah. Bukan di situ, bro. Persoalannya sejak kapan orang Tuhan menurunkan kepada bangsa Israel atau orang Yahudi pelarangan hewan yang berkuku. Semua hewan di muka bumi ini berkuku. Apa penulisnya tidak salah menulis? Ya dulu saya pernah teori begini. Dengar loh, makanya saya bilang dulu ada teori begini. Teori salah mengambil skripsi orang. Jadi di dalam Bible yang dilarang dimakan oleh orang Yahudi itu adalah hewan yang dia itu tidak berkuku belah atau memamah biak. Harus dua-duanya dipenuhi. Contoh, sapi itu dia berkuku belah dan memamah biak. Nah, itu boleh dimakan. Kalau salah satu atau keduanya tidak dipenuhi, itu nggak boleh dimakan. Contohnya apa? Babi. Babi itu dia berkuku belah tapi dia nggak memamah biak. Nah, itu nggak boleh dimakan. Namanya tame. Kalau di dalam Yahudi bukan halal haram, tapi tame dan tahor. Nah, sedangkan Quranmu bilang orang Yahudi itu tidak boleh memakan hewan yang berkuku. Masalahnya sapi itu berkuku. Nah, pertanyaan saya, ini yang nulis Quran yang salah atau Allah yang salah ngomong? Nah, kalau mereka memakan itu diharamkan sama Allah, mereka dilarang. Nah, karena ini ayatnya hanya untuk orang Yahudi, bukan untuk umat Islam. Tidak ada jejak. Tolong gini ya. Tunggu. Ini jangan istilahnya jangan saling nyaut gitu. Billy kalau misalkan si Edis lagi ngomong, alangkah baiknya Billy diem gitu. Oke, lanjut. Kalau Billy ngomong, Edis diem gitu. Oke, sekarang pertanyaannya, kalau kita ngomong Yahudi sejarah, bukan Yahudi hayalan, nggak pernah ada orang Yahudi itu dilarang memakan hewan berkuku, gitu loh. Nggak pernah ada itu di panjang sejarah orang Yahudi itu nggak ada, kecuali Yahudi hayalan, apalagi hayalannya orang Arab, gitu loh. Nah, sekarang pertanyaan saya sama kalian, Yahudi yang ada di dalam panggung sejarah, sejak kapan mereka dilarang makan hewan berkuku? Silakan.
Waduh, waduh. Itu yang tadi Kan sudah mereka nggak mau dijelaskan jawab, tadi. tidak mau jawab mereka waktu saya tanya Yahudi yang mana. Karena yang mereka tahu itu kan yang sekarang. Yang saya tanya Yahudi yang mana yang dimaksud Quran itu, apakah kalian paham? Karena setahu saya di Yerusalem itu sudah tidak ada lagi Yahudi dari 70 Masehi. Sudah dibantai, diusir keluar dari situ. Nanti Khalifah Umar yang masukin 80 orang lagi ke situ, baru ada namanya Yahudi. Oke, Kamu Brewok. cerita Yahudi yang mana? Brewok, saya bilang ya Brewok, ya. Di dalam Al-Quran itu berbicara Israel. Di Al-Quran itu berbicara Yahudi. Yahudi mana kalau bukan Yahudi Israel? Itu. Nah, sekarang kita merujuk sejak kapan Allah membuat aturan itu bahwa hanya semua hewan yang berkuku itu bisa kita apa yang menulis itu di dalam kalangan bangsa Israel atau orang-orang Yahudi ada aturan semacam itu. Pertanyaannya, apakah Quran tidak salah tulis dalam hal itu? Karena tidak bisa dibuktikan secara otentik kalau ada aturan tentang binatang yang berkuku itu dilarang makan di dalam kehidupan bangsa Israel atau orang Yahudi. Jadi saya rasa sudah jelas penjelasan kita. Nah, kalau tanpa pembuktian tidak bisa dibuktikan, harus dipertanyakan lagi salah tulis atau salah terjemahan. Pernah enggak Yahudi sembah sapi? Aduh, Kok ini nanya saja, kenapa aduh? Jawab aja, pernah sapi. Di sini saya kita cuma lagi nanya. bahas tentang hewan yang berkuku. Iya, saya cuma nanya, pernah nggak orang Yahudi sembah sapi? Aduh, ditanya apa, dijawab apa, konsisten dulu. Loh, kamu kan enggak bertanya, kamu tadi kan sudah menjelaskan tidak ada bukti. Sekarang saya nanya kamu, pernah nggak orang kamu Yahudi akui dulu. menyembah sapi? Kamu akui dulu. Oke, satu-satu. Kamu akui sekarang tidak bahwa itu salah tulis atau salah salah Tuhan saya nggak pernah salah. Kalau tidak salah tulis sekarang Yahudi ini suara siapa yang Mbak Anu ya? Feedback Bang Bre kayaknya gambling Bang Bre. Jadi gini, Oh, Bang Eri. kalau itu tidak salah kutip atau salah jiplak atau salah nulis, sejak kapan ada orang Yahudi yang ada di panggung sejarah dunia ini dilarang makan hewan yang berkuku? Silakan. Ya, monggo Ya siapa yang iya, menjawab Bang Eri? itu yang saya bilang dari tadi. Kalau kita ditanya Yahudi mana dulu nih, karena kan kalau bicara Yahudi yang sekarang ya aturannya seperti itu. Tapi kalau Yahudi yang dulu kita nggak tahu nih, lu tahu nggak? Buset dah. Gini loh Brewok. Di dalam hukum Taurat Yahudi yang sudah ada ribuan Masalahnya gue tahun percaya sebelum hukum Quran. itu. Quran bilang mereka suka mengganti-ganti, makanya kita nggak percaya hukum itu. Oke, saya buktikan. Kalau kau tidak percaya, dari Jadi udara. begini. Sabar. Begini, sebenarnya tafsir surah Al-An'am itu ya ayat 146 ya menurut tafsir mulai dari Al-Muyassar, Al-Mukhtasar, Al-Madinah, Al-Munawwarah dan lain sebagainya ya. Seluruh ahli tafsir menjelaskan soal kuku itu, tetap di situ ditegaskan hewan-hewan yang kukunya ya tidak terpisah. Ya. Harus ada tafsir di situ. Kita jangan memaknai. Sebentar, kamu gimana ini? Kita mau menjelaskan tapi langsung dia potong. Nanti ketika tidak kita jelaskan dia bilang tidak ada penjelasannya, bingung jadinya. Maunya apa ini anak-anak ini? Kan begitu. Tidak bisa kita memahami Al-Quran itu kalau tidak merujuk mulai dari bicara soal takwil, tafsir, tahsin dan lain sebagainya. Kan begitu. Maka para ahli tafsir menjelaskan semuanya ini terkait dengan kuku ini. Kuku yang dimaksud adalah kuku yang tidak terpisah. Coba kamu bawa aja salah satu tafsir, pasti mengatakan demikian. Begitu. Jadi, kalaupun mau merujuk kepada Imamat 11 ayat 4, artinya itu masih linier.
ya masih linier. Jadi tidak ada yang salah di situ. Begitu. Baik, saya tanggapi ya. Ya, Jadi, silakan. jadi saya melihat ada satu kesan dari kalian untuk menutupi rasa malu dengan cara berlindung di balik tafsir. Mulai lagi jurusnya. Mulai lagi jurusnya. Jurusnya begitu. Sudah terjawab, langsung dia pakai trik sulap lagi. Karena kamu ulama sepakat, para ahli tafsir sepakat bahwa itu mengatakan terhadap kuku itu penegasannya adalah kuku yang tidak terpisah. Ya, merujuk kepada surat Al-An'am itu. Ya, jelas ya. Oke, saya buktikan bahwa penafsir itu salah semua. Saya buktikan penafsir itu salah semua. Saya buktikan. Oke. Oke, saya buktikan. Berarti gini Billy, kau hanya mencari kesalahan, bukan cari pembenaran. Kalau sudah dijawab ya sudah, kita ganti ke topik lain. Karena tidak kami mengimani Al-Qur'an, kami mengimani Allah sebagai Tuhan kami. Kau dengar dulu saya bicara. Kau tadi bertanya. Kau dengar dulu saya bicara. Gantian dong saya bertanya. Saya dengar dulu saya. Saya kan tadi sudah dijelaskan. Sabar, ya, saya silakan. bicara dulu. Ya, silakan. Oke. Binatang halal dan haram aku menjaga situasi tetap aman ini supaya kau jangan berangkat dari sini. Silakan Billy. Ya, kalau saya bosan dijelasin mendingan saya berangkat. Oke, sabar. Jadi dalam pengaturan Imamat 11 dari udara itu hewan yang harus dalam penggolongan unggas itu harus kakinya harus berpaha, kemudian jalannya harus jingkrat. Contoh, burung puyuh, burung merpati, ayam itu halal dan mereka itu makan biji-bijian. Mereka tergolong binatang herbivora. Kalau dia seperti burung elang itu suka makan daging apa semua itu haram. Ya, itu contoh jadi binatang gini halal. Ya, Billy. Binatang herbivora. Jadi begini Billy. Ya, sabar, betul sabar, Billy. Jadi begini sabar, Billy. Sabar, kamu yang harusnya bersabar Billy. Tunggu, kamu yang harus bersabar. Host, saya belum penjelasan ini loh, host sudah dipotong. Wah, ya, dari tadi dia bicara. Yang kedua, yang hidup di nggak apa-apa Bang, biar aja Bang, biar aja. Yang hidup di darat itu, yang hidup di air harus bersisip dan bersirip. Ya, seperti ikan mujair, ikan mas, kemudian ada beberapa ikan yang di laut. Itu mereka itu makannya tumbuh-tumbuhan. Ya, tergolong binatang herbivora. Yang ketiga, binatang yang hidup di darat harus berkuku belah dan bermama biak, seperti sapi, seperti rusa, kambing, unta. Domba. Unta tidak masuk unta. Ya? Iya, unta itu haram ya dalam Imamat 11. Gitu ya. Nah, makanya saya katakan bahwa kalian tidak paham soal halal dan haram, klasifikasinya soal halal dan haram. Cukup, Billy. Makanya kalian memakan cukup, haram seperti unta, kuda, kelinci kalian makan dihalalkan itu. Nah, turunlah surat Al-An'am yang agak ambigu. Pembuktiannya kalian itu makan unta, makan kuda itu haram. Makanya turunlah ayat Al-An'am 146 dengan salam mengatakan bahwa diharamkan hewan yang berkuku kepada bangsa Israel dan orang Yahudi. Nah, sekarang pertanyaannya, apa tidak salah nulis atau salah terjemahan? Karena aturan yang kalian tulis itu ambigu. Saya bisa buktikan semua yang halal itu binatang herbivora. Yang dimaksud koser itu apa, Bil? Sabar. Saya lagi bahas nanya dulu. Yang 146 ya. Coba sekalian kamu jelaskan yang dimaksud koser itu apa? Saya lagi fokus dalam surat 146. Kenapa? Iya, sekalian nanti kamu jelaskan juga ya koser ya. Rewok, fokus. Jawab dulu pertanyaannya. Apa kan tidak kalian minta toh, nanti sekalian jelaskan koser. Oke. Kemudian, apa tidak salah tulis ya, surat 146 itu mengatakan semua hewan yang berkuku. Padahal tidak ada aturan seperti itu. Saya sudah jelaskan loh secara runut tentang binatang-binatang halal dan haram. Nah, kemudian datanglah surat di abad ke-7 mengatakan semua hewan yang berkuku. Apa tidak salah tulis atau salah paham? Itu yang kalian jelaskan. Jelasin dulu. Tidak ada yang salah dengan Quran kami. Terbukti ada aturan seperti itu. Nah, sekarang gua nanya, yang dimaksud koser itu apa? Kalian buktikan dulu baru saya bicara. Iya, gua nanya dulu biar jelas nih. Kepada bangsa Israel, mana? Kalau kamu bilang tidak terbukti, gua nanya yang dimaksud koser itu apa tuh? Jawab dulu pertanyaan saya baru saya jawab. Loh, saya sudah bilang tadi Quran kami tidak pernah salah.
Oke ya, Billy ya, saya jawab ya lagi-lagi ya. Nih perhatikan ya. Jadi memang oten-oten ini punya ingatan seperti ikan ya. Mohon maaf, saya tegaskan, ingatannya hanya 3 detik. Saya mempelajari hewan soalnya ya. Hewan yang paling pendek ingatannya itu cuma ikan. Perhatikan ya. Di mana dikatakan bahwa ya umat Israel atau umat Yahudi dilarang untuk memakan hewan berkuku. Karena menurut Imamat 11 ayat 4, ya saya bacakan ya artinya ya. Jadi binatang-binatang berikut ini haram, tidak boleh dimakan. Unta, pelanduk, kelinci, karena walaupun memamah biak, tidak berkuku belah, juga babi, karena walau berkuku belah tidak memamah biak. Ya begitu ya, terjemahnya aja gak jelas ini susunan katanya nih, terjemahan ini. Artinya di situ yang diharamkan ya oleh orang-orang Yahudi zaman itu adalah hewan yang tidak berkuku belah. Sekarang merujuk kepada surah Al-An'am ayat 146. Di situ dikatakan ada kata berkuku ya. Menurut tafsir, seluruh tafsir, mau Al-Muyassar dari Kementerian Arab Saudi, Al-Muqtasar, Al-Madinah, Al-Munawwarah, dan lain sebagainya, menegaskan yang dimaksud adalah yang kukunya tidak terpisah. Artinya sesuai dengan Imamat 11 ayat 4. Ya, ikan ya. Ya, itu cukup ya, ikan ya, diingat dan dicatat, dibawa tidur. Biar tidak diulang-ulang, capek kita mengulang-ulang begini terus, begitu loh. Jadi itu sesuai ya menurut surah Al-An'am bahwa pada masa itu Tuhan mengharamkan umat Yahudi memakan hewan yang kukunya tidak terbelah. Menurut Imamat 11 ayat 4. Jadi sesuai. Nah, gitu dia. Petasan tuh, itu suara petasan. Apa yang kau baca, apa yang kau sebut di mulut. Jelas di situ dalam Imamat harus berkuku belah dan bermamah biak, sedangkan surat kamu mengatakan yang diharamkan, yang diharamkan kamu baca ayat 4. Semua hewan yang tidak berkuku, semua hewan yang berkuku dalam surat kamu, semua hewan yang berkuku. Ikan, jangan debat sama ikan, jangan debat sama ikan ya. Ikan ingatannya pendek. Ini siapa sih bewok ini yang ngomong? Bewok. Bewok. Kamu dengerin bewok ya. Itu bukan bewok, Bang Neflos. Lu Edis pun salah orang, itu Neflos. Neflos dikatakan surat kamu semua hewan yang berkuku. Saya pilih. Oh, dari tadi si Neflos yang ngomong ini. Pikir saya si bewok. Gini Neflos ya. Kenapa kau berusaha untuk memperbaiki Qur'anmu dengan berlindung di balik tafsir-tafsir? Qur'anmu itu bilang hewan yang berkuku, bukan hewan yang berkuku belah. Bewok. Sama aja kalau misalnya gini, dengerin ya. Semua yang berambut dilarang masuk. Bandingkan dengan ini, semua yang berambut gondrong dilarang masuk. Coba saya tanya sama kamu, beda nggak itu? Jadi begini ya, saya jelaskan ya. Kenapa harus pakai tafsir? Kenapa harus pakai tafsir? Dengar dulu. Ya, gini, dia Edi. Gini, biar saya jelaskan. Semua gini, sebentar Bang. Gini. Kalau saya bilang gini sama kamu, semua yang ini benar nggak dewasa. Billy, ajarin saya di situ lebih. Gini loh. Tenang Dis, sudah dia. Tenang Dis, yang terkutuk itu yang berambut gondrong Dis. Dis yang terkutuk itu bukan yang berambut gondrong Dis. Semua yang berambut dilarang masuk. Yang gondrong itu berambut, yang terkutuk itu berambut gondrong. Yang mati di kayu salib itu yang terkutuk. Maksudnya berambut gondrong. Billy, gimana nih teman mobil? Jadi begini, kalau kita membaca ayat Al-Quran mentah-mentah seperti kamu itu, umat terjemahan itu hanya sekadar membaca ya, yang percaya dengan bimbingan Roh Kudus ya, tanpa ada guru-guru yang membimbing, akhirnya jadi kayak kamu. Contoh, ada salah satu ayat Al-Quran ya, bahwa Allah berfirman, innamal hayatad dunya illa la'ibu wa lahun, dan sesungguhnya dunia ini tidaklah hanya permainan dan senda gurau. Kalau kamu yang membaca, tentu kamu akan menganggap dunia ini taman
taman bermain. Nah itu dungunya kamu. Butuh penafsiran dalam ayat ini. Ada asbabun nuzul kalau di dalam Al-Quran, ada asbabul wurud kalau di dalam hadis. Jadi kita butuh tafsir. Begitu supaya nggak salah baca kayak kamu. Berarti kamu anggap Quran itu nggak jelas sehingga butuh Biblos salah tafsir. baca. Ya kamu lah salah baca. Berarti kamu anggap itu nggak jelas sehingga harus ditafsir. Berarti kamu anggap itu nggak jelas sehingga harus ditafsir. Ini dungu nih orang nih. Jadi kau mutar-mutar saja Neplon. Di situ dikatakan sebenarnya lo Des udah gua yang ngomong Des gua ngomong dulu lo dari tadi nuduh orang framing kemana-mana tapi lo sendiri ya udah komen orang Islam pakai tafsir karena itu udah ranahnya kami gitu. Kami dari Al-Quran itu harus butuh tafsiran, nggak cuma seperti kalian gitu. Mungkin kalian juga ada tafsiran kan gitu. Jadi itu nggak usah lari-lari dari topiknya deh. Soal pertanyaan lu udah dijawab sama Bang Neplos. Kok lu bilang tiba-tiba berlindung sama tafsir? Karena kami sebagai muslim tidak cukup hanya sebatas membaca. Paham nggak? Nah itu. Jadi sekarang coba jelasin kenapa ular makan debu, kenapa macan makan singa makan rumput. Coba jelasin. Ini belum selesai. Tafsir enggak tuh? Al-Quran mengatakan kitab yang jelas. Yang kedua, Islam mengatakan umat yang berakal ya. Kenapa pakai tafsir? Kemudian dikatakan Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang jelas. Nah, sekarang lu mau bahas tafsir nih. Iya. Kalian berarti udah ganti topik nih. Berarti udah ganti topik nih kan? Berarti udah ganti topik. Bukan ganti topik. Imamat jelas mengatakan hewan yang berkuku. Al-Quran mengatakan semua hewan yang mau nyalain tafsir nih. Udah terjawab ya. Sekarang ayo tadi ditanya sama Bang Erik Medan ular makan debu itu tuh. Secara sains juga goblok, secara fakta juga nggak ada. Belum terjawab. Kamu jangan lari kamu. Ular makan debu. Tolong dijawab itu. Jelasin coba kalau kalian tidak pakai tafsir. Jadi singa makan rumput. Tadi nunjukin terjemahan bukan berdusta gini loh. Enggak, tadi dia nunjukin terjemahan. Singa makan rumput, ular makan debu. Coba dijelaskan debu. Coba jelaskan gimana. Sejak kapan? Coba kalau lu bilang kita itu gimana tafsir, sekarang jelasin kita sejak kapan itu singa makan rumput. Habis dia sekamat dia kali ini ya. Sabar. Kita akan jelaskan itu tentang singa makan rumput gampang itu. Yang sejak kapan itu singa makan rumput? Coba. Sekarang coba. Ya, jangan ditafsir ya, jangan ditafsir ya. Jangan ditafsir ya. Ayo. Sabar. Tadi di dalam imamat berkata jawab dulu aja, enggak usah putar-putar. Jawab dulu itu. Jangan lari. Mau lompat. Enggak usah lari. Jangan lari, tadi sudah dijawab. Jawab dulu. Kan belum dipermasalahkan tafsir tuh. Ayo. Kau jangan lompat dari tema, Neplos. Kau kan tadi sudah dijawab. Lo sendiri sempurna. Apakah mana orang Yahudi yang dilarang makan hewan berkuku? Kau bilang itu berkuku belah. Oke lah, nggak apa-apa lah mau kau edit Quranmu. Kau bilang itu berkuku belah. Tadi kau mempermasalahkan tafsir. Nah sekarang tak jawab itu. Sekarang begini, kenapa singa makan memang rumput? itu berkuku belah, sejak kapan? Kalau memang itu berkuku belah, jawab itu, jangan muter-muter. Yahudi dilarang hewan makan berkuku belah, sejak kapan? Jawab, aku jawab. Kenapa lari? Aku jawab, oke. Sejak zaman itu turunnya ayat itu untuk mengutuk, konteksnya turunnya surat An-An'am itu untuk mengutuk kaum-kaum Yahudi pada masa itu karena kesalahan mereka gitu. Ini persoalannya bukan haram sebenarnya konteks ayatnya. Oke? Paham mereka tidak boleh. Mereka tidak boleh memakan hewan berkuku belah. Ya kan? Ya betul. Loh, justru di dalam Bible itu yang boleh dimakan itu adalah hewan yang berkuku belah dan memamah biak. Lu bahas Bible sekarang. Ini orang Yahudi. Lu nggak nyambung, Edis. Putar-putar. Edis, lu bahas Bible lagi sekarang. Lu nggak benar Bang Bri. Berkuku belah ya, yang diharamkan itu adalah yang tidak berkuku belah itu dalam Imamat ayat 4. Jadi begini ya, saya jelaskan ya sedikit ya, izin ya tuan-tuan sekalian. Jadi begini. Ya, pertama ya Bible sebentar, jangan anggap saya lompat-lompat. Pertama, Bible itu adalah kitab hasil penyelidikan. Ya, yang pertama, yang kedua, tolong dijawab pertanyaan dari kami. Kalau kalian memang menentang yang namanya terjemahan atau tafsir dari para ulama, sekarang kami bertanya bagaimana mungkin ya ayat itu yang mengatakan singa makan debu. Catat ya. Singa makan rumput. Atau singa makan rumput atau
kenapa ular makan debu? Jangan-jangan pada saat menyelidiki, kenapa ular ini tidak makan, diam-diam baik, tapi makin gede, jangan-jangan dia makan debu. Jangan-jangan itu karena penyelidikan. Begitu ya. Nah, kenapa singa makan rumput? Dikatakan makan rumput. Jangan-jangan waktu menyelidiki, bertanya sama orang, singa tinggal di mana? Oh, di padang savana, isinya rumput semua. Oh, fix, berarti singa makan rumput. Nah, itu kalau menyelidiki. Ya, makanya kamu jawab itu. Ya, jangan pakai tafsir. Kenapa dikatakan singa makan rumput? Billy kemana? Dia tidak mau menjelaskan Billy. Ini yang Sekarang Edis. Edis kok sekarang jelasin, Des. Ini yang ngomong singa makan rumput sejak kapan, Des? Aduh, kabur Billy. Saya nggak ngerti. Kapan? Jawab dulu, Des. Sejak kapan singa makan rumput? Kabur Billy, kabur. Kalian itu Billy, ngomong kabur. semua. Yang ngomong siapa? Nggak jelas. Iya, jawab dulu. Sekarang jawab. Aku lagi mana sih penggorengan ini, bentar ya Dis ya. Dis, aku lagi mana sih penggorengan, sabar ya. Nah, sekarang giliran lu jawab, Des. Tolong nanti si Edis digoreng ya. Iya. Giliran Edis jawab nih. Sejak kapan, Des? Siapa yang ngomong? Gitu loh. Janganlah lompat kemana-mana. Jawab, Des. Sejak kapan singa makan rumput, Des? Oke, saya jawab gini, Des. Tadi kan lo mempertanyakan tentang keabsahan Al-Quran, ya kan? Tapi tiba-tiba lo kaitkan dengan Bible. Kalau menurut penerjemahan Al-Quran kami, isi dari ayat itu menjelaskan bahwa itu hukuman untuk orang Yahudi dilarang memakan makanan yang berkuku belah. Paham nggak? Jadi nggak usah dikaitkan dengan ayat imamat. Ini Oke, siapa yang jelas. ngomong? Itu saya host. Enggak, jadi saya yang tidak berkuku belah. Jadi menurut tafsir ya Al-Muyassar, Al-Mukhtasar, Al-Madinah, Al-Munawwaroh dan lain sebagainya. Di situ jelas ya tafsirnya mengatakan bahwa yang diharamkan itu adalah hewan yang tidak berkuku belah, kepada yang tidak berkuku belah, merujuk kepada surah Al-An'am ayat 146. Oke? Nah, itu yang ditanya Edis adalah sejak kapan orang-orang Yahudi ya dilarang untuk memakan hewan-hewan berkuku, padahal jelas tadi tafsirnya ya, menurut tafsir ya hewan tidak berkuku belah. Di dalam Imamat 11 ayat 4 dikatakan bahwa yang diharamkan itu salah satunya adalah hewan tidak berkuku belah. Jadi linier bahwa orang-orang Yahudi dahulu diharamkan memakan hewan yang tidak berkuku belah sesuai dengan Al-An'am. Biar terbukti. Mampus. Iya, oke. Sebenarnya sabar kawan-kawan ya. Sebenarnya Al-An'am 146 ini tidak perlu ditafsirkan secara detail. Sudah jelas bahwasanya ini dikhususkan hanya untuk orang Yahudi. Jadi Allah menurunkan ayat itu hanya untuk orang Yahudi. Jadi jelaskan lagi makanan yang diharamkan untuk orang Yahudi yang sudah bertentangan dengan ajaran Allah. Yang dia maksud memang Yahudi. Sudah, gitu. Maksudnya tidak ada bukti literasi hukum Yahudi melarang itu. Kenapa di Al-Quran melarang? Makanya ada kejadian ini turunlah ayat ini dikhususkan untuk orang Yahudi pada saat itu gitu. Sebenarnya sudah jelas. Nggak perlu kita tafsir pakai segala macam lagi, itu sudah jelas. Tadi kan sudah aku bilang bahwasanya 146 ini Al-An'am ini sudah dijelaskan bahwasanya dikhususkan untuk orang Yahudi yang sudah membunuh anak-anaknya. Hukuman buat mereka terus berarti melanggar peraturan perintah Allah. Itu Udah pada saat belum? itu diturunkan begitu loh. Wah, kalian ngomong semua ini udah belum? Udah, silakan. Udah. Ya. Udah panas nih, udah panas, tinggal digoreng aja kau. Ya, jadi inilah Sineplos ini tadi ngomong buka-buka terjemahan lain, dia menyalah-nyalahkan Bible. Sekarang linier katanya dengan Bible. Inilah yang saya bilang, nggak tahu apa yang mau dipegang dari kalian ini. Loh, Mulut kan tak bisa bukti. dipegang, omongan tak bisa dipegang. Kamu kan minta bukti, Dis. Jangan ini loh, standar enggak. Dengar ganda. dulu. Tadi kalian ngomong saya diam. Tidak, kamu kan Sinetron minta ini bukti. Tadi ngomong, coba buka terjemahan Kamu minta ini bukti. kata dia. Sudah saya buktikan ya. Kamu kan minta bukti sekarang. Loh, enggak, Sekarang kau kan tadi bilang terjemahan ini kau jangan bilang. berkutak ya. Jangan berkutak dalam itu aja. Kamu Berkutak, menghindar berkutak. menjawab Kamu pertanyaan yang singa makan berkutak, rumput. Neplos. Kita tegaskan saja. Kita tegaskan saja. Neplos. Kita Tadi tegaskan kau saja. bilang dari Dari terjemahan tadi ini kau bilang lu kau nggak salah-salahkan. jawab. Sekarang kau bilang linier. Gimana Neplos? Saya mohon sekarang izin, jawab Apa yang mau dulu. dipegang dari kamu? mohon izin dulu biar Bang Erul monggo. ya,
biar tidak Bukan, sebentar dulu Nepros ini loh. Tadi kau bilang dari Iya, kamu juga dari tadi nggak jawab pertanyaan kita. Sejak Udah, kapan sih ini makan di sini rumput? ada ahlinya di sini, Ustaz Hairul, silakan Ustaz Hairul. kan Assalamualaikum lari Ustaz. kemana-mana. Udah, Lari. Itu sejarah. Kita diam semua ya. Tolong host, kami semua di mute host. Host, kami semua di mute Gitu host. loh. Bang Edis, ini kan bicara Al-Quran. Jadi saya ingin menjelaskan tentang Al-Quran gitu loh. Dan penjelasan kami ini menurut ulama. Kenapa kami mengambil pendapat ulama? Karena di dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwa ketika tidak tahu bertanyalah pada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama ahli zikir kalau memang kamu tidak tahu. Nah, yang saya mau jelaskan ini pendapatnya ahli zikri, yaitu ahli Al-Quran, yaitu dari siapa ini? Abu Ja'far. Saya sebutkan ya, wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi dzufur. Jadi kepada orang Yahudi diharamkan semua yang punya dzufur. Jangan hanya diartikan kuku saja. Di sini Abu Ja'far menjelaskan, qala Abu Ja'far yaqulu ta'ala dzakarahu wa haramna 'alal yahudi kulladzi dzufurin wa huwa. Apa dzufur itu? Wa huwa minal bahaimi wat tayri ma lam yakun mashkukul asabi, yaitu hewan-hewan dari hewan apa ya, yang kayak bahaim itu. Wah, setahun ini mah jelasinnya. Bahaim itu setahun jelasinnya. Kemudian ini dan burung. Diam. Malam yakun yang tidak. Mana itu? Kabur dia. Kabur. Malam yakun masyukul. Lanjut Ustaz, lanjut. Ya. Malam yakun masyukul asabi'i. Maskul itu syakko itu pecah. Berarti yang tidak pecah jari-jarinya gitu loh. Seperti angsa, seperti burung-burung itu yang tidak pecah, itu diharamkan bagi Yahudi. Itu menurut Abu Ja'far menjelaskan tentang kata zufur. Oke, begitu aja. Nah, ini diharamkan sebagai apa? Sebagai apa ya? Sebagai hukuman bagi orang Yahudi. Seperti unta diharamkan, itu sebagai hukuman juga bagi Yahudi, karena ketika itu saat itu Nabi Yakub tidak mau minum susu, akhirnya mereka mengharamkan susunya unta. Akhirnya oleh Allah diharamkan sekalian. Nah, ketika datang Nabi Isa, maka Nabi Isa itu menghalalkan sebagian apa yang diharamkan kepada Bani Israel. Makanya ini Ustaz, tadi saya tanya koser, dia takut karena asal mula koser itu kan yang bersamaan dengan susu itu kan hukumannya itu. Oke, berarti sudah jelas ya kawan-kawan semua ya. Kristen-Kristen ini membahas Al-Quran sebenarnya bukan mencari pembenaran ya. Memang mereka mencari kesalahan. Sudah terbukti bahwa tadi Ustadz Hairul sudah mau menjelaskan, tapi buktinya si Edis sama si Billy kabur ya. Ya, berarti jelas oten-oten laknat ini benar-benar ya kalian ya. Kalau kalian mau diberikan mau diberikan pembenaran, silahkan didengar, jangan lari, jangan kabur ya. Siapa yang jago di sini Kristen, silahkan naik. Jadi kenapa mereka lari? Ini sesuai dengan hadis Bukhari ya, yang telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya, dikatakan bahwa apabila panggilan sholat dikumandangkan, maka setan akan lari sambil terkentut-kentut ya, hingga tidak mendengar azan lagi. Nah, ini yang dilakukan mereka ketika kebenaran sudah disampaikan ya, maka mereka akan lari sambil terkentut-kentut sampai kebenaran itu tidak terdengar
dengar lagi, baru mereka datang lagi. Nah, kita terus. Ya itu memang diajarkan Bang, sama si Edis itu, sama Edis itu diajarkan sama keluarganya. Kalau kau mendengar azan, tutup telingamu atau lari. Itu kata orang tuanya Bang. Edis itu seperti itu. Karena kata orang tuanya tuh suara azan itu suara setan. Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.